Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Yang saya hormati Ibu Yona selaku Kasubdit Bina Kursus dan Pelatihan. Yang saya hormati Ketua Tim Kerja Penjaminan Mutu Taina. Yang saya hormati Ketua maupun pengurus daripada DPD dan DPC HIPKI dan Forum PLKP di seluruh Indonesia. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu pengelola lembaga dan teman-teman dari Direktorat Kursus dan Pelatihan yang saya banggakan. Mohon maaf tadi agak terkendala untuk penampilan aplikasinya. Baik, Bapak Ibu, seperti yang Ibu Yana katakan tadi bahwa kita memiliki beberapa pembaruan dalam aplikasi kita. Yang paling mencolok mungkin bisa Bapak Ibu lihat bahwa di tahun-tahun sebelumnya program PKK maupun program PKW itu memiliki alamat website yang berbeda ataupun domain yang berbeda. PKK sendiri, PKW sendiri. Tapi tahun ini kita coba untuk menyatukan seluruh program bantuan yang ada di Direktorat Kursus dan Pelatihan menjadi dalam satu aplikasi yang sama. Nah, Bapak Ibu, tahun ini domain yang kita gunakan untuk aplikasi Banper di Direktorat Kursus dan Pelatihan itu adalah layanan kursus.kemendikdasmen.go.id. Jadi ini juga selain pembaruan juga merupakan penyesuaian dengan nomenklatur kementerian kita yang terbaru yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah ini sudah alamat domain yang fix yang bisa digunakan sampai tanggal nanti. Eh, Bapak Ibu, untuk ketika Bapak Ibu sudah membuka alamat website tersebut, maka Bapak Ibu akan diperlihatkan tampilan awal seperti ini ya untuk loginnya. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu ini masih tampilan sementara Bapak Ibu ya, karena nanti rencananya Bapak Ibu untuk bisa melakukan login ke dalam aplikasi kita itu harus menggunakan akun Dapodik Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus harus mengurus terlebih dahulu akun Dapodiknya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota domisili Bapak Ibu berada. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Dan ini saya coba akan masuk ke aplikasinya menggunakan akun tes Bapak Ibu, akun dummy. Nah, setelah masuk, Bapak Ibu akan diperlihatkan halaman beranda seperti ini, yang dimana halaman beranda ini memiliki beberapa menu, yang menu ini akan harus Bapak Ibu isi untuk karena ini akan berkaitan dengan pengajuan proposal Bapak Ibu semua. Baik, di sini ada grafik, menu grafik, dan ini saat ini menu grafik ini belum aktif Bapak Ibu, bisa diabaikan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada menu peserta didik. Menu peserta didik ini adalah menampilkan data peserta didik yang telah dari tahun-tahun sebelumnya yang mengikuti pembelajaran di lembaga Bapak Ibu. Dan ini juga maupun dari program PKK maupun PKW Bapak Ibu ya. Dan juga dari Dapodik. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki peserta didik, peserta reguler gitu ya, dan Bapak Ibu update di Dapodik, maka Bapak Ibu bisa melakukan sinkronisasi. Jadi data yang Bapak Ibu input di Dapodik bisa tampil juga di aplikasi Direktorat Kursus dan Pelatihan. Ini secara otomatis, jadi tidak ada yang bisa Bapak Ibu isi. Kemudian kerjasama. Nah, di kerjasama ini adalah kerjasama dengan Dudika maupun dengan UMKM. Untuk menambahkan data kerjasama ini, Bapak Ibu bisa mengklik tombol tambah kerjasama di kiri atas ini. Dan setelah diklik, maka Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi beberapa formulir yang perlu dilengkapi, seperti skala usahanya, apakah skala usaha itu internasional, nasional maupun sampai lokal. Kemudian jenis usahanya itu apakah usaha ini UMKM atau industri. Kemudian nama dudikanya, Bapak Ibu harus pastikan nama dudikanya ini benar. Kemudian jika memungkinkan Bapak Ibu mendapatkan NIB dari dudika atau UMKM yang
kerjasama dengan Bapak Ibu, silakan diisi. Jika tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Kemudian nomor telepon instansi dan nomor handphone pemilik. Diusahakan Bapak Ibu, nomor telepon yang diinput adalah nomor telepon yang aktif. Jangan nomor telepon yang bodong seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini juga silakan diisi provinsi, kabupaten, kotanya. Kemudian media sosial eh, Judika tersebut. Nah, ini mungkin kita belum akomodir untuk kerjasama dengan luar negeri ya. Nanti kita akan tambahkan. Kemudian Bapak Ibu bisa mengisikan alamat lengkapnya di sini. Usahakan untuk mengisi alamat lengkap dengan sejelas-jelasnya Bapak Ibu. Nah, untuk menu-menu di sini, kurikulum, instruktur, sarpras, evaluasi, sampai penempatan peserta didik, ini adalah jenis kerjasama yang Bapak Ibu lakukan. Jika Bapak Ibu melakukan kerjasama dalam bidang pengembangan kurikulum, Bapak Ibu tinggal melakukan checklist seperti ini saja. Jika Bapak Ibu kerjasamanya dalam hal penempatan peserta didik, tinggal di checklist seperti ini. Jadi tinggal dipilih aja Bapak Ibu mana yang menjadi jenis kerjasama Bapak Ibu dengan Dudika maupun UMKM. Nah, ini adalah tanggal mulai kerjasamanya sampai dengan selesainya tanggal berapa, silakan diinput. Dan ini ada beberapa dokumen yang harus diinput seperti bukti MOU, foto penandatanganan MOU, foto gedung, dan foto papan nama. Silakan Bapak Ibu input sesuai dengan format dokumen yang ada di catatan ini Bu ya. Bisa PDF, JPG, PNG, JPG. Silakan disesuaikan dengan format dokumen Bapak Ibu. Kemudian ketika selesai, Bapak Ibu bisa simpan. Ketika selesai disimpan, maka data yang tadi Bapak Ibu input akan tampil di sini, di menu ini. Ini sebagai contoh aja Bapak Ibu ya. Kemudian next-nya itu data instruktur. Nah, data instruktur, jika ingin menambahkan data instruktur, Bapak Ibu bisa klik tombol yang paling bawah nih Bapak Ibu ya. Kalau misalkan masih kosong, dia akan ada di atas. Ini ada tombol tambah data instruktur. Silakan Mas. Nah, Bapak Ibu diwajibkan untuk mengisi formulir ini sampai dengan semuanya diisi dari mulai NIK, nama instrukturnya, jenis keterampilan yang dimiliki oleh instruktur tersebut. Nah, statusnya apakah dia aktif atau tidak aktif di lembaga Bapak Ibu. Kemudian foto yang terbarunya. Silakan diupload. Kemudian asalnya dari mana, misalkan eh, instruktur ini dari lembaga Bapak Ibu, maka tulis saja asalnya dari lembaga, atau instrukturnya dari Dudika, tulis Dudika seperti itu. Tanggal lahirnya, nomor handphonenya, dan lagi-lagi nomor handphone jangan sampai yang dimasukkan adalah nomor handphone yang tidak bisa dihubungi Bapak Ibu. Usahakan diwajibkan untuk mengisi nomor handphone yang memang real gitu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada masa kerja, berapa lama instruktur tersebut sudah bekerja dengan Bapak Ibu semua. Kalau misalkan baru bekerja, silakan disesuaikan masa kerjanya. Kemudian di sini ada upload dokumen ijazah dan juga sertifikat keterampilannya. Ini bebas Bapak Ibu bisa menginput dokumen dalam bentuk formatnya PDF maupun JPG atau foto gitu ya. Kemudian setelah semuanya diisi, Bapak Ibu bisa klik simpan di sini. Oke. Karena jika sudah berhasil disimpan ya, maka data instruktur yang tadi Bapak Ibu input dia akan tampil di menu ini, data instruktur. Kemudian data pengelola. Nah, data pengelola ini mungkin di lembaga Bapak Ibu memiliki struktur organisasi yang berbeda gitu ya. Tapi dalam aplikasi ini kita setidaknya Bapak Ibu harus memiliki ketua, sekretaris, dan bendahara. Silakan tiga data tersebut dilengkapi dan diisi sesuai dengan data yang sebenar-benarnya. Karena nanti akan berdampak kepada pengajuan pengajuan proposal Bapak Ibu. Kemudian penelusuran lulusan. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Ini eh, fitur ini sebenarnya untuk memudahkan Bapak Ibu semua untuk mengupdate tracer study atau penelusuran lulusan. Jadi tidak perlu membuka aplikasi tahun-tahun sebelumnya. Cukup dengan membuka aplikasi ini, Bapak Ibu bisa melakukan tracer study. Untuk mengupdate-nya, silakan di paling kanan ini ada aksi, tombol dengan lambang pulpen ini. Bisa di update data
terbaru dari peserta didiknya. Kemudian bisa disimpan. Kemudian data sarana prasarana, Bapak Ibu, di sini seperti tahun-tahun sebelumnya kita juga harus menyertakan video Bapak Ibu ya. Jadi dalam sarana prasarana ini pertama untuk menambahkan tautan video bisa mengklik tombol yang ada di sebelah kanan ini, tambah tautan video. Oke. Nah, tinggal Bapak Ibu masukkan saja misalkan Bapak Ibu menambahkan mengupload videonya itu ke YouTube, maka masukkan link YouTube-nya atau tautan YouTube-nya. Jika Bapak Ibu menambahkan videonya itu di Instagram sebagai sarana promosi lembaga Bapak Ibu, maka masukkan link Instagram-nya maupun sosial media yang lainnya seperti itu. Kemudian klik simpan saja. Nah, untuk data sarana prasarana bisa ditambahkan di sini. Jenis prasarananya apa? Ruang teori, ruang praktik, ruang pimpinan, ruang struktur. Ini menyesuaikan dengan jenis Bapak Ibu ya. Jadi eh, silakan diisi. Kepemilikannya apakah sewa atau milik lembaga sendiri. Kemudian kapasitasnya ada berapa? Diisi yang sebenar-benarnya. Kemudian kalau misalkan dia sewa, isi durasi di sini dan tanggal mulai sewanya kapan, kemudian bisa disimpan. Maka dia akan eh, tampil yang Bapak Ibu input tadi akan tampil di sini. Nah, untuk menambahkan foto atau gambar bisa ditambahkan di sini Bapak Ibu. Foto atau gambar ini yang warna hijau ini bisa untuk menambahkan foto atau gambar. Bisa contohkan ya dengan foto asal saja. Oke, Meta belum tampil. Oke, ini seharusnya tampil Bapak Ibu ya. Nanti mungkin perlu diperbaiki, tapi kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk data sarana sama seperti prasarana, tinggal isi saja nama sarananya apa, spesifikasinya apa. Kalau misalkan Bapak Ibu memiliki sarana komputer untuk pembelajaran, misalkan eh, ditambahkan saja spesifikasinya, misalkan prosesor yang digunakan apa, RAM-nya berapa, dan VGA-nya apa. Gitu. Ini jumlahnya ada berapa, dan satuannya misalkan satu unit atau satu buah gitu. Kemudian disimpan. Dan nanti semua data yang telah Bapak Ibu masukkan atau di Bapak Ibu input akan tampil di menu ini. Kemudian jenis keterampilan. Nah, jenis keterampilan apa yang Bapak Ibu miliki di lembaga Bapak Ibu? Misalkan ini komputer, teknik komputer. Maksudkan kurikulumnya silakan bebas, silakan kalau di PKK sudah ada itunya Bu ya, Bapak Ibu. Kurikulum yang sudah dikembangkan oleh direktorat silakan dimasukkan saja. Ini contoh saja Bapak Ibu ya, kemudian bisa disimpan. Oke, berhasil disimpan maka dia akan tampil di sini. Kalau mau dilihat detail bisa dilihat di sini, atau kalau mau dihapus juga bisa. Nah, kemudian unit usaha sama ini juga tinggal ditambahkan saja di tombol sebelah kanan atas ini, tambah unit usaha, kemudian diisi unit usahanya apa, jenis produknya, kemudian rata-rata omsetnya berapa, tahun berdirinya, kemudian produknya apa, dan bidang keterampilannya apa. Nah, Bapak Ibu, eh, itu adalah tahapan awal yang harus Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu ingin mengajukan bantuan program PKK maupun program PKW. Nah, selain menu-menu yang ada di beranda ini juga ada profil LKP yang harus Bapak Ibu isi. Di profil LKP ini, Bapak Ibu bisa memasukkan SK izin operasionalnya. Di sini SK izin operasional ini akan menjadi bukti legalitas dari lembaga Bapak Ibu. Di sini juga bisa ditambahkan provinsi, kabupaten kota, status kantornya apakah pusat atau cabang, pilih gedungnya milik sendiri atau sewa, kemudian alamatnya silakan diisi. Dan ini untuk lokasi silakan sebisa mungkin lokasinya akurat Bapak Ibu ya.
Dan untuk menambahkan lokasi bisa klik tombol merah ini. Nah, setelah semua itu selesai diisi, kita ke pengajuan. Bapak Ibu bisa langsung melakukan pengajuan. Oke, kembali dulu. Nah, saya contohkan untuk yang PKK terlebih dahulu ya, karena yang PKW tidak tidak jauh berbeda dengan yang PKK. Jadi saya contohkan yang PKK dulu. Nah, setelah memilih bantuan apa yang ingin Bapak Ibu ajukan, Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi untuk mendaftarkan peserta didiknya. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu, jumlah peserta didik yang Bapak Ibu ajukan di sini itu akan mempengaruhi jumlah eh, akan menentukan jumlah peserta didiknya gitu yang mungkin bisa disetujui. Nah, ini saya coba untuk menginput terlebih dahulu, jadi saya jeda dulu ya. Mohon bersabar Bapak Ibu, ini saya sedang mencoba untuk menginput data peserta didiknya. Ini karena nggak bisa menggunakan data dummy, jadi harus benar data seseorang yang harus saya input gitu ya. Jadi saya sedang mencari data yang bisa dimasukkan. Mohon bersabar Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu, mungkin Bapak Ibu bisa eh, mungkin bisa dicoba untuk dari sekarang ini untuk melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan setempat Bapak Ibu ya. Karena itu akan sangat eh, seperti yang Ibu Yona katakan tadi bahwa kita sudah mencoba untuk lebih meningkatkan peran dinas dalam bantuan program PKK dan BKW ini. Oke, Bapak Ibu, ini saya sudah berhasil menginput satu data peserta didik ya. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, nomor handphone yang dimasukkan nanti ketika Bapak Ibu menginput data peserta didik, ini harus nomor handphone yang real. Jangan sampai nomor handphone yang tidak bisa dihubungi. Untuk saat ini mungkin mayoritas anak-anak yang usianya 17 sampai 15 sampai 25 tahun mungkin sudah memiliki handphone Bapak Ibu ya. Jadi eh, mungkin mayoritas dari mereka sudah memiliki nomor handphone sendiri. Pun kalau mereka belum memiliki nomor handphone, mungkin bisa Bapak Ibu meminta nomor handphone orang tua mereka. Jadi jangan sampai nomor handphone yang diinput ini adalah nomor handphone yang tidak bisa dihubungi karena nanti dalam proses verifikasinya kita akan melakukan sampling kepada peserta didik ini. Kita akan coba hubungi apakah benar peserta didik ini uh, ingin menjadi peserta didik di program PKK maupun program PKW. Nah, setelah melakukan input peserta didik, Bapak Ibu, jika ingin menambahkan lagi, bisa klik di sini. Kemudian input nick-nya, tanggal nama pesertanya. Kalau nick ini sudah seperti tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu, ini sudah terkoneksi dengan sistemnya Dukcapil, jadi secara otomatis akan terdetek apabila uh, peserta didiknya masih aktif ataupun nick-nya salah, seperti itu. Kemudian silakan dilengkapi isian ini dan nomor handphonenya, pastikan nomor handphone yang real, yang sesuai, kemudian diklik simpan. Nah, setelah berhasil disimpan, maka data peserta didik tersebut akan tampil di sini. Jika mau diedit, bisa diedit. Jika mau dihapus, bisa dihapus. Nah, eh, jika peserta didik tersebut memenuhi persyaratan usia PKW, maka dia di sini akan tampil program yang tersedia itu adalah program PKK PKW. Kalau misalkan peserta didiknya masih berumur 16 tahun, maka dia tidak akan bisa mengajukan untuk program PKK. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan. Oke, sebelum lanjut mungkin harus unggah foto terlebih dahulu. Ini saya asal saja ya, karena ini aja dummy. Oke, dan next. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih program jenis keterampilan yang akan Ibu ajukan. Bapak Ibu ajukan, misalkan
Di sini kita ambil contoh perawat lansia, caregiver. Nah, caregiver itu bisa silver atau platinum. Jadi, tapi sekarang kita masih fokus ke silver ya Bapak Ibu. Nah, di sini setelah kita next, itu ada pertama itu ada kerjasama dengan dunia kerja dalam rangka penyerapan lulusan program PKK. Jadi ini adalah data kerjasama yang Bapak Ibu input di awal tadi yang sudah saya jelaskan di beranda tadi, maka dia akan secara otomatis akan tampil di sini. Misalkan kita hapus ini, oke, belum bisa. Nah, ini kan mau menambahkan data dunia kerja, maka tinggal klik tambah. Kemudian tinggal dipilih saja Bapak Ibu, karena Tudika yang cocok dengan dengan proposal yang Bapak Ibu ajukan. Setelah dipilih sampai dengan warna hijau begini, bisa diklik untuk simpan. Oke. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu ada kerjasama dalam penempatan peserta didik, maka Bapak Ibu harus memasukkan nih berapa jumlah peserta didik yang akan diserap oleh Dudika tersebut. Akan kita masukkan dua di sini, satu di sini, dan ini kosongkan. Di situ kita klik lanjut. Nah, setelah kita klik lanjut, maka yang kedua itu adalah data instruktur yang terlibat. Sama seperti sebelumnya, untuk menambahkan data instruktur, kita tinggal klik tambah di sini. Kemudian kita pilih data instruktur yang telah kita input di halaman awal sebelumnya. Misalkan kita pilih Billy Subagiono, kita pilih. Kemudian kita klik simpan. Ya, maka akan tampil instruktur yang telah kita input tadi. Kemudian kalau sudah selesai input instrukturnya, maka kita bisa lanjut. Nah, ini kurikulum yang digunakan. Ini sama seperti tahun sebelumnya kalau PKK ya. Jadi Bapak Ibu tinggal input saja ini materi ini berapa JPL yang ingin Bapak Ibu ajarkan ke peserta didik. Ini kita asal dulu. Oke, ini materi wajib. Nah, yang Bapak Ibu input tadi, maka mereka akan terakumulasi di sini. Kalau misalkan nanti, tadi saya baru input 10 jam nih, padahal seharusnya JPL-nya itu 220 jam, maka akan tampil di sini. Masih kurang 210 jam lagi. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu ngisi proposalnya semua harus dilengkapi ya, sampai dengan JPL-nya terpenuhi. Nah, jika ada materi tambahan, di sini bisa ditambahkan materi tambahan, isikan elemen kompetensinya apa, bahan atau kajian materinya apa, berapa JPL-nya, silakan diisi, dan kalau sudah silakan disimpan. Oke. Kemudian jika sudah kita bisa lanjut. Selanjutnya itu adalah sarana prasarana yang digunakan. Jadi seperti sebelumnya juga, ini tinggal dipilih saja. Misalkan semuanya kita pilih, kemudian kita simpan. Maka dia akan tampil di sini. Ini adalah data prasarana yang telah kita masukkan tadi di beranda. Begitupun dengan sarananya, kita bisa tinggal pilih saja seperti ini. Kemudian kita simpan. Oke, ini masih kosong ya karena tadi isiannya belum lengkap, jadi ini masih kosong. Setelah selesai, kita bisa lanjut. Biaya peserta didiknya, ini unit cost sudah ditetapkan oleh direktorat. Kemudian ini adalah peserta didik yang tadi kita input. Kita tadi cuma di input satu, jadi cuma ada satu yang ditampil di sini.
Oke, untuk UJK-nya juga sudah ditetapkan. Saya lanjut. Nah, untuk RAB ini, jika Bapak Ibu misalkan dalam sosialisasi dan publikasi ada honor petugas dalam rangka sosialisasi, maka Bapak Ibu klik dulu di sini ada pilihannya, di sini klik dulu ada, dan kemudian bisa ditambahkan jumlah kegiatannya berapa. Berapa sosialisasi yang Bapak Ibu lakukan, misalkan dua. Ini satuannya berapa orang? Satu orang misalkan. Satu orang itu dapat honornya 200.000. Tinggal diklik, dan secara otomatis dia akan keluar subtotalnya di sini. Begitu seterusnya sampai dengan bawah, Bapak Ibu sesuaikan saja RAB yang ingin Bapak Ibu buat sampai dengan bawah, nanti dia akan terakumulasi juga di sini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat persiapan sudah berapa yang Bapak Ibu input, pelaksanaan sudah berapa, sampai dengan laporannya berapa. Nanti akan kelihatan di sini sisa anggarannya berapa. Nah, setelah semua itu diinput, bisa diklik untuk mengunci proposal di sini. Di Mohon dibaca sebelum diajukan, Bapak Ibu bisa benar-benar dipahami dulu atau dibaca dulu kalimat yang ada di sini. Karena ini konsekuensinya sangat besar ya Bapak Ibu. Jika sudah dipahami dan sudah dibaca dan sudah dipahami, silakan klik di sini untuk mengajukan proposal kalau Bapak Ibu semua sudah yakin dengan isian yang telah Bapak Ibu lakukan. Jadi terutama tentang peserta didik yang saya bilang tadi, jangan sampai nomor handphonenya bukan nomor handphone yang real, bukan nomor handphone yang bisa dihubungi, karena nanti akan sangat mempengaruhi terkait dengan pengajuan proposal Bapak Ibu. Nah, ini kita coba untuk menguji pengajuan. Ini gagal karena memang belum belum diisi semua, tapi ketika sudah berhasil diisi semuanya, maka proposal Bapak Ibu tadi akan masuk ke akunnya verifikator untuk diverifikasi, dan juga akan masuk ke akunnya Dinas Pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan juga memiliki akun eh, untuk memvalidasi keakuratan data yang telah Bapak Ibu masukkan di proposal. Tapi perlu diingat bahwa peran dari Dinas Pendidikan ini tidak menentukan apakah Bapak Ibu berhak menerima atau tidak gitu ya. Jadi ini cuma sebagai tambahan tambahan masukan kepada kami di Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk menilai apakah lembaga Bapak Ibu ini layak untuk mendapatkan bantuan program PKK maupun program PKW. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.